Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Azhar Abdul Hafiz dengan NIM 22150500178. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kelompok 4 yang dibawa oleh yang disampaikan oleh Tri Yolanda dan kawan-kawan, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat Yunus ayat 22 sampai 23. Baiklah, yang pertama mungkin saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusabbirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wal wajarayna bihim birihit thayyibati wa farijuhu biha ja'atuha rayhu asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa zannu annahum ahita bihim da'awullahi mukhlisina lahuddin lainal atajannaina min hadhihi lanakunanna minal syakirin, yang artinya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada dalam kapal dan meluncurkan kapal itu, membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang yang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung. Maka mereka berdoa dengan tulus, ikhlas kepada Allah semata seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus ayat 22 sampai 23. Baiklah, mungkin saya akan menyampaikan sedikit tafsiran dari Quran, ayat penggalan ayat tersebut. Yang pertama adalah tafsir Al-Misbah. Benarkah janji yang mereka ucapkan saat kritis itu? Tidak. Jangankan menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur sehingga masuk dalam kelompok istimewa. Menjadi orang yang bersyukur pun tidak. Bahkan dengan sangat cepat, sebagaimana dipahami dari kata falamma, maka tatkala, yakni pada saat Allah menyelamatkan mereka dan tanda-tanda keselamatan telah mereka lihat atau rasakan, tiba-tiba tanpa malu mereka melampaui batas dengan membuat kezaliman, yakni kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kedurhakaan lainnya di permukaan bumi tanpa hak, yakni tanpa alasan yang benar, seperti melakukan penganiayaan yang memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nurani manusia serta rasa keadilan dengan dalih apapun. Wahai seluruh manusia yang durhaka dan mengingkari janjinya, sesungguhnya akibat melampaui batas yang kamu lakukan itu akan menimpa diri kamu sendiri, dan kenikmatan yang kalian nikmati dalam hidup di dunia ini itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi yang aslinya sifatnya sedikit lagi sementara. Kemudian hanya kepada kamilah kembali kamu, dan kematian yang pasti menjemput kamu. Lalu setelah kamu merasakan hidup beberapa saat di dalam kubur, kami bangkitkan kamu dan kami kabarkan tentang amalan kamu di dunia, dengan memberikan sanksi dan ganjaran kepada kamu sesuai dengan apa yang telah kamu terus melakukan selama di dunia. Jadi kesimpulan dari penafsiran tafsir Al-Misbah dan tafsiran yang lain, yaitu yang pertama adalah peringatan tentang kezaliman. Ayat ini menegaskan bahwa setelah Allah menyelamatkan manusia, mereka seringkali kembali melakukan kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Kezaliman ini diartikan sebagai pelampauan batas, terutama dalam konteks mempersekutukan Tuhan. Yang kedua itu dampak perbuatan. Kezaliman yang dilakukan oleh manusia akan berakibat pada diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa tindakan buruk yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya, dan mereka yang berbuat zalim hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Yang ketiga, kenikmatan duniawi. Kenikmatan yang diperoleh dari perbuatan zalim hanyalah bersifat sementara dan tidak berarti. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, dan semua kenikmatan yang ada tidak sebanding dengan balasan yang akan diterima di akhirat. Yang keempat adalah kembali kepada Allah. Setelah mati, semua manusia akan kembali kepada Allah, di mana mereka akan dihisab atas amal perbuatan mereka. Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia, dan berdasarkan itu, mereka akan mendapatkan balasan yang sesuai. Yang kelima, yang terakhir, yaitulah tanggung jawab pribadi. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jika seseorang mendapatkan kebaikan, ia harus memuji Allah. Sedangkan jika ia mendapatkan keburukan, maka hendaknya ia harusnya tidak menyesali kecuali itu karena perbuatannya sendiri. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.